Ayo kamera sebelah itu. Oke, 3, 2, 1, mulai. Oke, selamat hari gini warga Cibuaya dan sekitarnya. Ketemu lagi sama host Ngacapruk di perbincangan Teu Pararugu bareng dengan Mang Uyat di sini, Kang Uyat di sini, biasa dipanggil Mamang atau Akang. Ya sekarang lagi ngobrol Ngacapruk namanya juga ya, pokoknya mah kita mau kaditu kadieu lah bersama dengan tamu kita, tamu yang sangat istimewa di sebelah kiri kanan. Di sebelah kiri ada Agustin. Eli Agustin. Di sebelah saya tamu yang lebih istimewa lagi. Hai dada dulu tuh. Hai semua. Di sebelah saya, sebelahnya Eli maksudnya ada Najwa tanpa Sihab. Tanpa Sihab. Dari acara bukan 4 kata ya. Ya, banyak kata. Ini kita bakal banyak sekali kata-kata yang tidak berguna dan tidak berfaedah. Ya, unfaedah setengah jam yang mungkin akan sangat membuang waktu podcast ini. Ya, membuang waktu dan sangat penuh penderitaan mungkin ya buat para pemirsa. Sob, hari ini kita mau pada ngomongin mengenai ya macam-macam sih ya, dari mulai ngomongin hubungan pribadi yang tidak pernah berhasil, karena kebetulan berdua ini di sini adalah jomblowati yang patah hati. Ya, ini dibahas ini soal ngeghosting. Ya ternyata sangat sensitif ya konten. Sangat sensitif kontennya ya, karena di ghosting. Nah, mari kita coba tanya sama tamu-tamunya nih, pernah gak sih ngerasain di ghosting ya? Kayaknya soalnya ketika datang ke studio kami itu dalam kondisi luka dalam gitu, tak berdarah gitu, penuh dengan penderitaan, wajah penuh kekecewaan dan caci maki, dan hidup yang penuh dengan segala tetek bengek yang merumitkan gitu. Ke Eli dulu deh. Sudah di ghosting berapa kali ini? Berapa ya? Sudah tidak sanggup berkata-kata, Pak. Tidak sanggup berkata-kata. Ada yang mau disampaikan mungkin? Nyampain apa ya? Pernah di ghosting? Pernah sih. Berapa kali? Berapa ya, nggak tahu, lupa. Oh, jadi saking banyak. Betul sekali. Saking banyaknya ya jadi lupa. Tapi gini, selama di ghosting ada harapan buat jadian nggak? Gimana ya? Ya ada sih. Pengen jadian ya. Iya. Terus kecewa gitu? Iya, dikecewain. Luka dalam. Iya. Ngapain kalau udah dikecewain gitu? Ya udahlah, udah enggak ngapa-ngapain. Balik ngeghosting gitu WA-nya nggak akan gua bales dah gitu. Pasrah banget ya dengan pasrah banget dengan kehidupan gitu. Kalau Najwa gimana nih? Kalau saya pribadi sih kayaknya nggak pernah sekali, maksudnya berkali-kali saya. Berkali-kali sampai lupa jumlahnya itu. Menurut kabar burung yang bisa terbang, kabar burung bisa terbang. Ada yang nggak bisa terbang, burung puyuh nggak bisa terbang. Menurut kabar burung yang bisa terbang, katanya Najwa ini jomblo garis keras. Itu coba diceritakan maksudnya. Kabar burung yang emang memburungkan. Hardcore banget gitu ya. Hardcore banget. Saya sampai kayak emang sekasihani itu, kayak perlu emang dikasihani gitu saya tuh. Soal perghostingan ini tuh udah nggak sanggup lagi saya menghadapinya, makanya saya kayak udahlah jomblo aja gitu. Oh, jadi karena di ghosting juga? Betul sekali, bukan karena emang pengen sendiri, bukan, emang kadang ada yang mau, Pak. Ya Allah, luar biasa. Padahal ya di Yaspip itu banyak cowok-cowok potensial gitu ya, dari mulai yang suka cengar-cengir sendiri gitu sampai yang cengar-cengir bareng-bareng gitu, nggak ada yang mau juga. Wah, luar biasa. Saya juga nggak tahu ya selera mereka tuh kayak gimana gitu, apakah kayak saya tuh tidak termasuk ke dalam kriteria mereka karena terlalu gitu, maksudnya terlalu tidak masuk ke tipe mereka gitu, atau karena mereka keterlaluan gitu ya, pakai kacamata hitamnya tebal banget gitu sampai nggak kelihatan. Cewek cakep begini, coba pemirsa, cakep loh. Merasa tersandung banget saya. Oh iya, karena memang kebetulan depannya Yaspip pada trotoar. Hati-hati di jalan ya, Nak. Tersandung banget saya dibilang cantik.
Saya mau nanya sama kalian berdua, boleh siapa aja jawab duluan. Ini jomblo karena prinsip atau kayak tadi katanya karena nggak ada yang naksir, atau ya karena memang ngarepin seseorang yang lebih pokoknya kalau gua nggak dapet tipe-tipe kayak aktor kroyak macam siapa Jin Jongkok gitu ya, nggak mau jadian gitu. Gimana nih? Untuk tipe ideal gitu ya, tipe ideal ya jelas ada lah yang munafik banget rasanya kalau misalkan jawabnya cuma betul. Saya tuh perlu yang setia, bullshit sekali. Omong kosong banget sih. Omong kosong banget, cuma perlu yang setia dan bla 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 segala macem. Munafik banget, pasti ada tipe minimal yang enak ketika ditenteng reunian gitu kan. Betul. Seenggaknya begitu dipamerkan gitu, ini pacar saya gitu. Wow, gitu. Reaksi orang wow gitu kan. Wah, jomplang banget sama ceweknya gitu. Gitu kan. Itu cowok pasti kena musibah tuh gitu. Udah menduga-duga sih begitu ya ngelihatnya. Kalau Eli? Ya sama sih, pertama yang setia. Terus yang kedua itu gimana sih yang bisa apa sih ngehargain kita, yang bisa merlakuin saya itu sebagai pacar dia biar dia nggak malu gitu. Oh gitu. Jadi pernah ya punya pacar terus tapi malu nganggap kamu pacar teh? Enggak sih. tapi saya bisa pernah begitu. Selalu begitu. Lu malu-maluin banget sih. Betul banget ya. Dia bawa saya aja kayak kamu jangan malu-maluin, kamu jangan malu gitu. Udah gituin. Udah biasa banget, Pak. Luar biasa. Itu toksik loh yang kayak gitu. Ya. Makanya nggak jadi, Pak. Makanya nggak jadi. Alhamdulillah nggak jadi. Jangan deh gitu kan ya. Terus tadi masalah malu-maluin nih, toxic relationship. Ini rawan banget. Ini rawan nih. Ini pernah dia. Relationship. Pernah diapain, Wak? Selain di Mulai berat ya pembahasannya. Soalnya saya ngerasa nggak pernah diapa-apain. Nggak pernah diapa-apa. Orang pacar aja gua nggak punya, ditanya untuk toxic Dianggurin relationship. aja saya sama pacaran teh. Dianggurin aja. Gitu. Jadi kamu di depan dia di depan HP gitu. Musreng gitu. Begini aja. Zaman sekarang rawan banget ya toxic relationship, kadang apa yang terjebak dalam hubungan toksik karena ya itu misalkan jenis toksiknya tuh yang terang-terangan aja. Kayak zaman sekarang suka main tangan walaupun masih pacaran gitu. Wah, banyak tuh kejadian tuh. Main tangan waktu masih pacaran gitu, dan dari cerita yang saya dengar ya, misalkan abis pukul nih, itu tuh cowoknya langsung kayak maaf ya sayang gitu, aku nggak lagi. Nah itu bakal terus jadi lingkaran setan gitu, langsung ini lagi, nanti sayang-sayangan lagi, minta maaf lagi, mukul lagi gitu. Udah gitu jadi kena Stockholm syndrome gitu kali ya, kayak cerita-cerita orang kalau yang diculik tapi terus tergantung banget sama penculiknya. Sama. Pet banget. Ada kejadian misalnya, aduh, gue digebukin mulu, digaplokin mulu, disakitin baik secara fisik maupun verbal gitu ya. Kadang-kadang anjing lo gitu kan, bang lu bangsat lu, gue kan lagi pusing digangguin. Iya itu. Apain sih gitu kan? Tapi terus ketika putus, aduh kangen, gue pengen balik lagi. Stockholm syndrome banget kan? Ya. Lu ngalamin gak kayak gitu ya? Yang dikata-katain gitu. Dikata-katain lu gak pantas naik CBR gue putusin, tapi lu kangen gitu. Lu kapan lu bisa bonceng lagi CBR-nya dia gitu kan? Maaf. Yang punya CBR maaf ya, CBR merah nih. Relatable banget ya, relate banget gitu. Relate banget gitu. Kejadiannya kayak gitu. Nggak sanggup berkata-kata ya, Eli. Aduh. Iya udah. Iya betul. Hostnya banget ini, hostnya ini banget ya, sangat ahli dalam mengorek-ngorek yang emang perlu dikorek sebenarnya. Jadi guys, dalam kehidupan remaja ternyata kisah kasih di sekolah tuh ternyata nggak sesweet gambaran Dilan dan Milea juga gitu. Sampai berkaca-kaca mata host gitu. Iya, gitu. Mata host sampai sedih ternyata ada yang di ghostingnya nggak boleh naik CBR, nggak boleh numpang loh. Gitu. Sedih banget gitu. Padahal salah satu kebanggaan cewek-cewek sekarang tuh katanya kalau nggak naik motor nungging, naik motor yang ngejengkang model KLX gitu. Pernah nggak dapet dideketin sama kayak Wawa bilang tadi, model-model fuckboy yang sweet banget, manis banget omongannya tuh kayak permen ya, dikasih gula dicelupin ke madu. Eli kayaknya pernah ya. Eli kayaknya pernah. Iya sih pernah. Gimana sih ya? Ya biasa sih, manis di awal gitu. Gombalannya kayak gimana sih, gombalan? Ya biasalah, namanya juga
apa sih tadinya nggak kenal ya Pak ya. Apa sih namanya cowok pengen ngedeketin gitu, jadi biasalah banyak rayuannya gitu teh ya Pak. Ya gimana tuh ngerayunya? Kok bulan pun akan kubawakan untukmu sampai kayak gitu? Enggak juga sih, ya gitulah. Apa sih setiap saat ngechat, pokoknya mah gitulah. Balas chatnya cepet selamat banget. pagi sayang. Iya kayak gitu, sukanya ngetin gitu teh. Yo Eli semangat jadi paskibra ya gitu. Paskibra latihannya semangat. Wah keren banget gitu ya. Terus ujungnya gimana? Ya lama kelamaan meren ya Pak ya, bosen, jadi ngilang. Di ghosting. Balik ke topik awal. Juragan. Balik ke topik awal. Ini ghosting emang gak ada ujungnya. Gak ada ujungnya. Semua ending dari ending gitu. Endingnya akan balik lagi ke situ. Betul. Wah, pernah dapat dideketin fuckboy model begitu nggak? Kalau saya sih enggak sih, jarang dapet yang omong-omongannya manis. Yang ada saya yang banyak ngomong gitu ya. Kayak itunya dari beberapa mantan saya gitu. Ya Ampun Wak, gua malu. Lu ngerecek Wak gitu ya. mereka tuh pada nggak sanggup gitu ngadepin chattingnya saya yang berapa slot sekali ngirim gitu. Wow. Sedangkan mereka cuma ya gitu doang. Tapi ya masih menjadi misteri kenapa mereka ini Pergi ya, dari kamu. Apa karena emang nggak bisa gitu ngehandle saya. Dari sisi kamu saya mau nanya nih. Ini kemarin ada pertanyaan menarik. Saya membuat survei ya. Nih, nanya ke beberapa kelas para perempuan. Kalau suka nembak duluan, ya, menurut kamu gimana? Nah, ada yang jawab, wah harga diri Pak, gini. Ada yang bilang, biasa aja. Kalau emang suka daripada disalib di tikungan sama orang lain gitu kan. Nah, menurut kalian di posisi kalian gimana? Silakan. Eli dulu deh. Li pernah nembak duluan ya Li? Belum pernah alhamdulillah. Belum. Kenapa begitu? Nunggu ya? Enggak juga sih Pak. Kalau ada yang disuka, mau nembak duluan nggak? Enggak ah. Kenapa? Ya malu gitu, masa cewek yang duluan ngungkapin ke cowok gitu. Belum tentu si cowoknya juga suka ke si ceweknya gitu. Belum tentu. Terus kalau misalnya dia suka tapi nunggu kamu nembak gimana? Ya gimana Pak? Menunggu gitu. Saya nunggu dia, dia nunggu saya gitu tuh. Nanti akhirnya keluarnya lagu itu Wak. Aku bukan jodohnya. Padahal saling tunggu. Kamu Wak? Dari tadi saya nunduk karena udah tahu ya targetnya siapa gitu kalau masalah kayak gini. Gimana ya kalau misalkan soal nembak duluan atau gimana? Bahasa kerennya sekarang bukan nembak ya sepertinya kayaknya confess. Agak berat ya kita bahasa. Jakarta Selatan banget tuh, Jaksel banget gitu. Terus kayak kalau menurut saya soal nembak duluan beda, agak jomplang ya sama pendapat Eli nih. Karena kata Eli, harga diri dong gini. Kalau saya sih enggak ya, gimana ya, kayak ya biasa aja gitu. Karena mencegah terjadinya tadi yang Eli bilang saling tunggu menunggu. Kalau misalkan mending si cowoknya ini gitu kan, kita harus dapat jawaban gitu biar semuanya tuh selesai gitu. Kayak saya ini suka nih sama kamu gitu, langsung aja bilang. Betul, lagian juga sebenarnya pride itu sesuatu yang abstrak ya. Kadang-kadang kita harus ngomong untuk dapetin yang kita pengen, untuk orang ngerti maksud kita kan ya. Gitu. Langsung ini aja to the point gitu. Dan gak penasaran kan? Ya clear, karena gak penasaran, karena udah bilang gitu. Jadi iya dia gak suka sama saya, udah gitu. Atau enggak kalau misalkan syukur-syukur suka balik gitu kan. Oke, kalau ngomongin dari tadi ngebahas macam-macam dari mulai di ghosting, toxic relationship. Ini ada toxic relationship yang agak berbahaya nih Wak. Atas nama cinta. Kadang-kadang kan di kondisi kalian merasa lu segalanya buat gue, demi cinta gue kasih semua ke lu deh. Atau kalau lu dari cowoknya misalnya, biasa cowok sih yang ini banget ya, yang intens banget untuk ngarepin, kalau lu cinta sama gue ayo dong buktiin. Caranya apa? Gue pengen deh having sex sama lu, gue pengen make love sama lu. Ayo kalau lu cinta sama gue, ayo kita lakukan. Pandangan Wawan nih gimana nih? Menurut saya sih awalnya ya itu tadi, karena komunikasinya yang kurang gitu.
komunikasi antar pasangan tuh yang jadi si ceweknya tuh takut gitu untuk mengekspresikan penolakan gitu atau enggak untuk mengekspresikan dirinya sehari-hari aja gitu ke si cowoknya tuh jadi takut karena toksik tersebut mungkin kita kan nggak tahu ya apa yang mereka alami sehari-harinya sebagai pasangan gitu. Okay. Mungkin entah si cowoknya galak gitu, entah si cowoknya yang mendominasi itu bener-bener dominasi gitu, atau enggak entah si cowoknya yang justru berbalik manis gitu, bualannya manis tapi menjebloskan gitu, manis tapi beracun gitu ya? Beracun banget gitu. Itu juga pentingnya sex education di umur-umuran kayak kita sekarang gitu kan. Sex education yang lebih terbuka dari lembaga-lembaga yang memang qualified untuk menyampaikan itu ya, atau dari kalau kadang-kadang orang tua kan generasi lama masih tabu ngomongin yang kayak gitu. Tabu banget, kita kan tabu banget ya untuk ngomongin sex education, padahal itu penting banget kalau bisa dari, maksudnya kan ada batasan umurnya ya. Betul. Gitu, sedini mungkin gitu dari emang yang udah harus kenal soal itu mengenal gitu. Tubuh sendiri untuk perempuan maupun laki-laki dan mengenal bahayanya. Iya, bagian mana yang boleh dipegang dan mana yang enggak gitu kan, masih banyak yang kurang tahu gitu, dan harus diajarin juga gitu bahayanya having sex dengan sembarangan orang gitu kan bisa menyebabkan penyakit juga ya gitu. Jadi kadang ada yang nggak tahu, cuma ini gitu, cuma skinship doang gitu, cuma nempel-nempel doang gitu. Ini PR banget ya, terutama yang disampaikan Najwa tadi bener, sex education dan edukasi yang lainnya, terutama di lingkungan yang paling deket dulu ya Wak ya, keluarga. Dan biasanya anak deketnya sama ibu karena ayah tuh kerja. Ngomong-ngomong ibu nih, sampein dong. Sekarang hari ibu loh, buat para calon ibu. Apa harapan kamu? Ya buat mama di rumah semoga sehat selalu gitu. Aduh, agak sensitif ya. Semoga sehat selalu dan masih dikasih umur panjang gitu. Karena saya tuh merasa ibu saya madrasah pertama bagi saya gitu. Karena saya juga berpikiran kayak gitu, saya harus jadi madrasah pertama bagi anak-anak saya gitu. Karena saya juga ngerasa mama tuh benar-benar ngajarin dari hal yang paling kecil itu juga, karena saya bisa tahu itu misalnya sex education juga karena kan mama transparan juga gitu, nih kamu dari umur berapa ya, nih kamu ini tuh nggak boleh dipegang, ini tuh gini gitu, itu ngajarin banget sih. Buat Mimi yang di rumah ya, selamat hari ibu, semoga panjang umur, pokoknya doanya yang terbaik lah. Tunggu Eli sukses dulu gitu. Maaf di umur sekarang belum bisa ngebahagiain gitu, tapi insya Allah 2 tahun ke depan nggak ngeselin banget deh. Iya, bakalan bahagiain insya Allah. Oke. 22 Desember hari ibu, buat seluruh ibu di dunia mengucapkan selamat hari ibu. Ibu adalah tonggak peradaban, di mana dunia menjadi lebih baik karena ibu berperan terhadap pendidikan generasi-generasi selanjutnya. Dan untuk ibunda saya, Ibu Hajah Fatimah Setiawati yang sudah di surga, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan tenang di sisi Allah. Anak-anakmu baik-baik saja. Oke, kayak kita segini dulu aja deh ya. Terima kasih loh. Edisi Ngacapruk hari ini terima kasih. Ada Eli, ada Najwa dari kelas 12 TKJ. Buat kawan-kawan dari SMK Yaspip yang lain yang mau pengen ngacapruk bareng saya atau bareng dengan host lain, silahkan datang, sampaikan isi pikirannya, kita ngobrol bareng apapun yang ada di kepala kamu. Terima kasih untuk guest kita hari ini. Terima kasih untuk kru dari unit multimedia SMK Yaspip. Terima kasih untuk Pertamina, untuk Unsika, untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, untuk UPTD Puskesmas Cibuaya, tim Satgas Covid, kemudian kepolisian Polsek Cibuaya dan Pos Militer Kecamatan Cibuaya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan atas supportnya. Kita akan terus mengisi obrolan Ngacapruk ini, semoga bisa memberikan sedikit inspirasi. Host Ngacapruk, Kang Uyat, mohon pamit. Kita ketemu lagi di Ngacapruk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.